Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih buat semua sahabatku yang beriman. Terima kasih ya telah berkunjung di Usria Channel. Semoga kalian semua senantiasa diberi kesehatan dan diberikan keberkahan di setiap rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kami sudah menyiapkan kisah wahai sahabatku. Tentunya kisah yang penuh dengan hikmah. Kisah kali ini adalah kisah Abu Nawas yang berjudul Nazar Ingin Punya Anak. Mari kita mulai kisah penggeli hati ini. Dikisahkan, ada seorang saudagar kaya raya yang telah bertahun-tahun berumah tangga, namun tak kunjung punya momongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih belum mentakdirkan dirinya punya anak. Hai istriku, sebaiknya kita bernazar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata saudagar itu kepada istrinya. Suatu ketika jika kita diberi anak laki-laki, aku akan memotong kambing yang besar dan lebar tanduknya sejengkal. Kemudian dagingnya kita sedekahkan kepada fakir miskin. Pasangan suami istri ini pun mengikrarkan nazarnya. Tak perlu menunggu lama, sang istri pun mulai hamil dan melahirkan bayi yang sehat. Kemudian sang saudagar menyuruh beberapa orang untuk mencari kambing besar bertanduk selebar jengkal, dengan berpesan, beli saja kambing itu, berapapun harganya, tidak usah ditawar lagi. Ternyata usaha itu gagal total karena sulit memperoleh kambing dengan lebar tanduknya sejengkal. Yang ada paling-paling selebar 3-4 jari saja. Akibatnya saudagar itu susah mendapatkannya. Tidur pun tidak nyenyak. Terpikir olehnya untuk mengganti nazarnya itu dengan 10 ekor kambing sekaligus. Yang penting kan kambing bukan binatang lain. Namun rencana menggantikan nazar itu akan dikonsultasikan dulu dengan beberapa orang penghulu di negeri itu. Ketika sampai di rumah seorang penghulu, ternyata rumah itu sedang digunakan sebagai tempat pertemuan para penghulu seluruh negeri. Apa maksud kedatangan Anda kemari? Tanya penghulu yang tertua. Ya Tuan Kadi, jawab saudagar itu. Hamba mempunyai nazar yang sulit dipecahkan. Lalu ia menguraikan kendala yang dihadapi dan rencana penggantiannya. Ternyata para kadi itu tidak berani memberikan rekomendasi untuk mengganti nazar. Mereka bahkan menyuruh saudagar itu untuk terus mencari kambing bertanduk sejengkal, dimanapun dan kemanapun, sesuai dengan nazarnya semula. Kami semua tidak berani menyuruh menggantinya dengan yang lain-lain, ujar mereka. Kenyataan yang diterima itu semakin bertambah berat beban saudagar itu. Ia pun mohon diri pulang ke rumah. Mulailah ia berpikir untuk ke Baghdad menghadap Sultan Harun al-Rasyid, raja yang terkenal adil, arif dan bijaksana itu. Maka niat itu pun ia wujudkan. Sesampai di sana, kebetulan Baginda Raja sedang duduk di Balairung bersama beberapa orang menteri. Hai anak muda, engkau berasal dari mana? Tanya Baginda Raja setelah melihat kedatangan saudagar muda ini. Ya Tuanku Sa'alam, jawab sang saudagar. Ampun beribu ampun, adapun hamba ini berasal dari negeri Kopia. Apa maksudmu datang kemari, ingin berdagang? Tanya Baginda Raja. Bukan Tuanku, hamba datang kemari ingin mengadukan nasib hamba ke hadapan Tuanku Sa'alam, jawab si saudagar. Katakan maksudmu, supaya bisa kudengar, titah Baginda Raja. Maka diceritakanlah perihal nazar itu sampai kepada keputusan para penghulu negeri Kopia dan niatnya menemui Baginda Raja di Baghdad. Selanjutnya hamba mohon petua dan nasihat Baginda agar hamba dapat melepas nazar hamba itu dengan sempurna, tutur saudagar itu dengan nada menghibah. Baiklah, kata Baginda Raja, datanglah besok pagi. Insya Allah
aku dapat memberikan jalan keluar. Saudagar itu pun mohon pamit dengan hati berbunga-bunga kembali ke penginapannya. Alkisah, Baginda Raja pun bingung memikirkan nazar saudagar itu. Sepanjang siang dan malam ia tak dapat memejamkan matanya. Dengan apa nazar itu akan dibayar bila kambing bertanduk sejengkal tidak didapat juga? Diganti dengan yang lain, haram hukumnya. Malam harinya beliau mengumpulkan para kadi dan alim ulama di istananya. Kepada mereka beliau menyatakan keresahan hatinya sehubungan dengan nazar saudagar dari Qobiyah itu. Tolong berikan pertimbangan kepadaku malam ini juga, karena aku sudah terlanjur berjanji kepadanya untuk menerimanya menghadap besok pagi, kita Baginda Raja, atau aku akan mendapat malu besar. Suasana Balairung pun hening sunyi senyap berkepanjangan. Mereka termenung dan terpekur memikirkan titah sultannya. Namun tidak juga ditemukan jalan keluarnya. Ya tuanku Shah Alam, kata salah seorang yang tertua di antara mereka, tidak ada hukumnya, baik menurut kitab maupun logika, bahwa nazar itu boleh diganti dengan barang lain. Setelah itu satu persatu mereka mohon diri meninggalkan Balairung dan pertemuan pun bubar. Baginda Raja lalu masuk istana kerajaan. Mau tidur tetapi mata itu tidak mau diajak kompromi, karena otak masih terfokus pada masalah nazar dan malu besar yang akan dihadapinya esok pagi. Menjelang subuh Baginda pun teringat kepada si cerdik Abu Nawas. Tidak ada manusia yang dapat memutuskan hal ini selain Abu Nawas, pikir Baginda Raja dengan sukacita. Setelah itu barulah Baginda dapat memejamkan matanya dan tidur pula sampai pagi. Begitu bangun, diutuslah pengawal istana kerajaan memanggil si cerdik Abu Nawas. Setelah Abu Nawas tiba di hadapannya, Baginda Raja pun mengutarakan perihal nazar saudagar dari negeri Qobiyah dan semua usaha yang sudah ditempuhnya, serta malu besar yang akan didapatnya sebentar lagi, karena para kadi dan orang alim seluruh negeri tidak dapat memberi jalan keluar. Apalagi sebentar lagi saudagar dari Qobiyah itu akan menghadap ke istana. Apa pendapatmu tentang hal itu? Tanya Baginda Raja dengan sorot mata yang ingin tahu jawaban dari si cerdik Abu Nawas. Ya tuanku Shah Alam, jawab Abu Nawas ringan. Janganlah tuanku bersusah hati. Jika tuanku percaya, insya Allah hamba dapat menyelesaikan perkara ini. Tak berapa lama kemudian Balairung pun dipenuhi orang-orang yang ingin tahu keputusan Baginda Sultan tentang nazar saudagar dari negeri Qobiyah itu. Baginda memanggil saudagar tersebut dan memerintahkan Abu Nawas memecahkan masalah itu. Hai saudagar, bawalah kemari anakmu dan seekor kambing yang besar badannya, kata Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, semua orang terheran-heran, termasuk Baginda Raja dan si saudagar itu. Apa maksud Abu Nawas kali ini? Pikir mereka. Si saudagar itu menyatakan kesediaannya membawa bayi dan seekor kambing yang paling besar serta mohon pamit pulang ke negeri Qobiyah. Baginda Raja masuk istana, melanjutkan tidurnya karena merasa yakin Abu Nawas bisa menyelesaikan perkara si saudagar, dan pertemuan pagi itu pun bubar. Sesuai dengan janjinya, saudagar itu pun datang kembali ke Baghdad beberapa hari kemudian. Ia membawa istri dan anak dan seekor kambing yang besar, langsung menghadap ke Baginda Raja di istana. Datang juga engkau kemari, hai saudagar, kata Baginda Raja. Tunggulah sebentar, akan aku kumpulkan penghulu dan rakyat, lanjutnya.
Kemudian Baginda Raja menyuruh untuk memanggil Abu Nawas. Akan halnya si cerdik Abu Nawas ketika mengetahui dijemput ke istana kerajaan, Abu Nawas pura-pura sakit. Baginda Raja yang diberitahu hal itu memaksa agar Abu Nawas dibawa dengan kereta kerajaan. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana dengan mengendarai kereta kencana yang ditarik oleh 2 ekor kuda. "Mengapa kamu terlambat datang kemari?" tanya Baginda Raja. "Ya tuanku, hamba terlambat datang karena kaki hamba sakit," jawab Abu Nawas. "Hai Abu Nawas," kata Baginda Raja, "saat ini telah datang kemari saudagar itu bersama istri, anak, dan seekor kambing yang besar badannya. Coba selesaikan masalah ini dengan baik." "Baiklah," kata Abu Nawas, "akan hamba selesaikan masalah ini." Bukan main senang hati Baginda Raja mendengar jawaban itu. Abu Nawas menarik kambing dan menggendong anak saudagar itu. Lalu jari tangan kanan anak tersebut dijengkalkan ke tanduk kambing yang berbadan besar itu. Dan ternyata sama panjangnya jengkal bayi dengan tanduk kambing. Baginda Raja dan seluruh yang hadir di Balairung heran memikirkan ulah Abu Nawas. "Ya tuanku, hamba mohon ampun," kata Abu Nawas. "Jika hamba tidak salah ingat, saudagar itu mengatakan bahwa lebar tanduk kambing itu sejengkal. Karena yang dinajarkan anak ini, jari anak inilah yang hamba jengkalkan ke tanduk kambing itu. Dan ternyata pas benar dengan tanduknya kambing. Jadi, kambing ini boleh disembelih untuk membayar nazar si saudagar. Itulah pendapat hamba tuanku. Jika salah, hamba serahkan keputusannya kepada Baginda Raja dan semua orang yang hadir di sini," jelas Abu Nawas. "Pendapat Abu Nawas aku kira benar," kata Baginda Raja dengan sangat meyakinkan. Bukan main senangnya hati saudagar itu karena ia dapat membayar lunas nazarnya. Maka diberikanlah hadiah kepada Abu Nawas berupa uang 100 dirham. Kemudian ia mohon pamit kepada Baginda Raja. Lalu si saudagar itu pulang ke negerinya dengan perasaan lega karena bisa menjalankan nazarnya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabatku? Semoga kalian semua bisa mengambil hikmahnya ya dari kisah ini. Jangan lupa bersyukur ya sahabatku, karena kenikmatan yang kita miliki terkadang tidak dimiliki oleh orang lainnya. Jadi bersyukurlah dengan apa yang kita miliki. Oke sahabatku, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Keliru, salah atau khilaf itu datangnya dari diri saya pribadi yang sebagai manusia biasa wahai sahabatku. Sampai ketemu lagi ya di kisah inspiratif yang penuh dengan hikmah selanjutnya. Oke sahabatku semuanya, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya. Mari kita sama-sama sebarkan kebaikan di seluruh dunia. Oke sahabatku, tetap semangat, semoga bermanfaat dan jangan lupa bersolawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.